Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepada firman-Mu. Berikan kami roh hikmat dan wahyu, agar melalui kami baca firman Tuhan, kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, buang setiap selubung kami, Tuhan. Semakin jelas kami mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita baca Yohanes pasal 21 ayat 23 sampai di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Mulai dari Renat. Amin. Oke. Yohanes 21:23. Maka tersebar kabar di antara saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Lanjut langsung ke Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ya, ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tentang ayat 6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Lanjut dulu, Kak, lanjut. Oke, ayat terakhir berarti ya. Tapi jika kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan, teman-teman. Porsi kita sampai di sini dari Yohanes pasal 21 ayat 23 sampai Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan kitab Yohanes, tapi kita perlu senantiasa mengingat kitab-kitab Injil yang telah kita lalui. Dari Matius yang membicarakan bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat. Kemudian Markus membicarakan perkara Tuhan Yesus adalah hamba penyelamat. Kemudian kitab Lukas membicarakan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia penyelamat. Dan di kitab Yohanes berbicara mengenai Tuhan Yesus adalah Allah penyelamat. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul ini. Namun di permulaan Kisah Para Rasul ini, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Di mana Tuhan Yesus sebelum dia terangkat, dia menjanjikan bahwa di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, teman-teman, mungkin kalau di sesi
sebelum-sebelumnya teman-teman sudah ini ya, mungkin masih ingat atau sudah lupa perkara Tuhan Yesus itu menghembuskan murid-murid dengan menghembuskan Roh Kudus ya kepada murid-murid. Apakah ada timbul pertanyaan, harus berapa kalikah Roh Kudus itu turun ke atas manusia gitu? Atau harus berapa kali? Sepertinya kok Roh Kudus itu yang di Yohanes pasal 16 ya itu berbicara tentang Tuhan Yesus menghembuskan di 20 ayat 22. 22. Kalau Raul bisa kan di sini 20 ayat 22 Tuhan Yesus sudah menghembuskan murid-murid dengan Roh Kudus ya. Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti di saat itu seharusnya Roh Kudus sudah diterima oleh murid-murid. Tapi kenapa di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya. Apa perbedaan di antara Yohanes pasal 20 ayat 22 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8? Raul bisa? Atau Kami mikir, Kak. Iya, silakan. Atau dari Monica, dari Joshua. Kak, tadi gimana? Soalnya kurang dengar. Oke. Jadi di Yohanes pasal 20 ayat 22, di situ Tuhan Yesus telah menghembuskan kepada murid-murid dengan Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang kita baca tadi, bahwa Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya kalau Roh Kudus kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti kan ini sesuatu yang akan terjadi di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Sedangkan di Yohanes pasal 20 ayat 22 itu Tuhan Yesus telah menghembuskan murid-murid dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Ini apakah sesuatu yang maksudnya ini tuh perbedaan yang seperti apa gitu? Apa bedanya gitu? Di Yohanes pasal 20 ayat 22 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau berarti kalau di Yohanes tadi Tuhan Yesus sudah menyatakan Roh Kudus di dalam diri murid-muridnya. Kalau di Kisah Para Rasul tapi itu kayak sesuatu yang dijanjikan, dan kalau di Yohanes itu sesuatu yang memang dinyatakan gitu, Kak, menurutku. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih untuk jawaban Monica. Dan pertanyaan untuk selanjutnya. Untuk Raul nih. Nah, fungsi dari Roh Kudus yang pertama nih. Secara fungsinya ya. Di ayat 20 dan ayat 22. Kemudian yang Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau yang di Kisah Rasul itu dia itu kuasa ya. Jadi itu kayak Tuhan tuh jadi roh yang memberi kuasa, maksudnya itu ya ketika kita ingin memberitakan firman Tuhan itu ada roh yang memberi kuasa, kita tuh bisa berbicara, kita tuh bisa bertindak. Mungkin itu ya Tuhan tuh yang akan memberikan lah, yang akan menggerakkan kita sendiri. Nah, tapi kalau di Yohanes 20 ayat berapa tadi? 22 ya? 22 ya. Dia mengutusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi tuh terimalah Roh Kudus. Berarti tuh di sini belum ada perintah kayak kita tuh untuk melayani gitu. Jadi ini kayak baru Tuhan tuh kayak baru ngasih kayak roh dia lah gitu ya kan, roh yang menghidupkan saja gitu. Belum ada roh yang untuk berkuasa gitu. Maksudnya tuh ya berkuasa untuk bertutur sabda, melayani gitu ya kan. Baru tuh Tuhan kayak menghendaki terimalah gitu. Kayak gitu.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk jawaban dari Monica dan Raul. Benar ya untuk jawabannya, bahwa di Yohanes pasal 20 ayat 22, ketika Tuhan menghembuskan kepada murid-murid yang berkata, terimalah Roh Kudus, yaitu secara di dalam gitu. Roh Kudus ini tinggal di dalam murid-murid. Untuk apa? Karena di sini katakan bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, seterusnya ya. Kemudian di sini setelah ini kan Tuhan Yesus itu, di mana Tuhan Yesus itu akan tanda kutip ya, meninggalkan murid-murid secara tubuh fisikly. Karena Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan terhadap murid-murid itu bukan lagi secara yang terlihat dengan tubuh fisik, tetapi penyertaan Tuhan Yesus terhadap murid-murid adalah secara batini, di dalam murid-murid. Untuk apa? Yaitu yang tadi sudah Raul sharingkan ya, untuk kehidupan dari murid-murid ini, kehidupan mereka di saat mereka di bumi. Namun, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 adalah pencurahan Roh Kudus ini ketika Tuhan Yesus, kalau yang satu yang Yohanes 20 ayat 22 itu ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan, jadi ketika Tuhan Yesus mati, dia bangkit, dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dia menghembuskan dirinya itu kepada murid-murid secara yang bisa dikatakan intrinsik gitu kan, secara di dalam. Kemudian di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini, yang akan, artinya kalau akan ini berarti Tuhan Yesus ketika dia bangkit, dia perlu terangkat dulu. Karena di Kisah Para Rasul pasal 8 ini Tuhan berbicara, itu sebelum dia terangkat. Makanya dia bilang akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini ketika Tuhan Yesus terangkat dulu, baru murid-murid bisa menerima kuasa di atas diri mereka gitu. Ini untuk apa? Kita bisa lihat di ayat-ayat pasal selanjutnya, di mana ketika Petrus ya, khotbah Petrus di sini ketika murid-murid telah dicurahi Roh Kudus secara roh kuasa ini di atas mereka itu di sini tidak hanya teman-teman, mereka itu tidak hanya bisa berbicara di dalam bahasa lain, tapi mereka berbicara dalam bahasa lain ini adalah untuk penyebarluasan Injil. Nah, dengan demikian di situ kita bisa lihat di Kisah Rasul 2 ayat 14 dan seterusnya itu perkara khotbah Petrus ya, sehingga ada sekitaran 3.000 orang diselamatkan. Artinya kuasa ini untuk apa? Yaitu untuk menginjil, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan di saat itu. Jadi puji Tuhan, hari ini kepada kita pun sama ya teman-teman, kita telah menerima Roh Kudus di dalam kita, dia menghembusi dirinya sebagai roh hayat untuk penghidupan kita. Artinya apa? Karena kan sejangka waktu itu murid-murid pasti menempuh kehidupan gitu kan. Mereka menempuh kehidupan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Ya otomatis Tuhan yang menyertai mereka ini yang memimpin murid-murid ini. Kemudian dalam kepemimpinan Tuhan yang secara batini, penyertaan Tuhan yang secara batini terhadap murid-murid, mereka juga melaksanakan amanat Tuhan di dalam kalau kita lihat di Matius ya, kitab Matius pasal 28, pasal 28 itu perkara amanat Tuhan di mana mereka memberitakan Injil gitu kan, mereka membaptis orang. Kalau di Matius 24 berkata Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke seluruh bangsa. Inilah pekerjaan dari setiap orang yang percaya. Hari ini kita tidak hanya menerima Tuhan sebagai hayat roh yang untuk memimpin kita, tapi juga kita perlu melaksanakan fungsi kita. Namun kita membutuhkan apa di sini? Yaitu roh kuasa. Roh kuasa ini bukan lagi perkara nanti kita terima teman-teman, pakai perasaan atau gimana ya, nanti secara serentak ini tidak, tetapi bagaimana caranya itu nanti akan dibahas di sesi selanjutnya karena kita tidak akan membahas di sini. Oke, baik teman-teman. Kemudian kita bisa lihat di ayat 6. Perkara di sini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Israel. Oke, kerajaan yang dibahas di dalam porsi kita malam hari ini, sebenarnya apakah kerajaan itu? Masih ingat di dalam kitab Lukas, perkara kerajaan? Apakah, atau secara langsung spesifik, siapakah kerajaan Allah itu? Siapakah kerajaan itu? Kristus. Amin. Jadi kerajaan itu adalah diri. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bisa lihat di dalam satu kerajaan, misalnya kerajaan di Inggris ya, dipimpin oleh raja, di situ, kalau di situ lebih identik dengan ratu ya. Kerajaan di situ bahwa ada yang memimpin, mengatur, mengarahkan gitu. Hari ini persona pribadi Tuhan, dialah yang memimpin kita. Kerajaan artinya ada satu ruang lingkup pemerintahan. Kita hidup tidak sembarangan dengan aturan-aturan yang luaran ya, tapi secara batini kita. Nah, dengan demikian, dari ayat 6 masuk ke ayat 8 ini, perkara kuasa, Roh Kudus turun ke atas mereka, kemudian menjadi saksi-saksi, ini sangat kaitannya. Hari ini yang kayak tadi kita sudah membahas bahwa dia raja yang memimpin di dalam kita, bukan dikatakan bahwa yang hayat, ya yang dihembuskan ke dalam kita adalah untuk dia saksinya. Artinya apa? Ya, saksi-saksi berarti orang yang melihat satu kejadian, ya pasti ada di sini ya orang hukum. Saksi adalah orang yang melihat satu kejadian, orang yang melihat satu peristiwa, dan dia saksikan kepada orang lain, gitu kan, menyatakan kepada orang lain. Nah, inilah kita, kehidupan kita adalah untuk memberikan kepada banyak orang raja yang memimpin kita di dalam, raja yang mengatur kita, dia yang memerintah, dia yang mengatur, memimpin, mengarahkan. Itulah pemerintahan atau yang di dalam ini. Karena sebenarnya kerajaan ini adalah pribadi, persona itu menjadi yang pertama di dalam kebangkitannya Tuhan Yesus untuk kehidupan kita. Maksudnya kehidupan ini saat kita bergerak, kita bertindak, kita berjalan, kan kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksinya kemanapun kita pergi. Jadi hari ini kita adalah saksi-saksi yang hidup. Jadi kita bukan karena kita membaca ya, kemudian kita menyampaikan kepada orang, tapi kita mengalami dia dan kita mempersaksikan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita mengenai pribadi yang tinggal di dalam kita ini. Amin. Ada yang mau sharing, mau bertanya? Ini ada Kak Renar dan Kak Yoel yang setia menjawab. Amin. Oke. Tadi saya tambahin dikit aja ya. Kita melihat perkara ini mungkin sudah sering kita dengar ya. Kan kita juga jadi orang Kristen sudah dari kecil ya. Maksudnya melihat kerajaan ialah Kristus, ya kan. Terus juga kita baca ulang lagi, dapat lagi, baca ulang lagi. Saya dulu merasa ya udahlah, toh juga gini-gini aja. Udah kisah rasul lagi. Kisah rasul setelah Yohanes kan. Tapi semakin di sini saya semakin menyadari bahwa memang Tuhan itu memberikan firman-Nya itu tepat pada waktunya. Mengapa bisa saya berkata demikian? Karena kita sama-sama tahu bahwa Roh Kudus yang adalah diri Kristus itu juga ya berdiam dalam kita supaya kita boleh memiliki satu keperasaan. Ya. Jadi bukan hanya supaya kita disuruh pergi ke ujung bumi, bukan. Tapi diri kita sendiri perlu menjadi satu kerajaan dulu. Ya. Jadi ya Monica, Joshua, Raul, dan teman-teman lainnya yang belum sempat bergabung malam ini, ya we are the kingdom.
kita adalah kerajaan itu sendiri. Tapi ada nggak atau masih ada nggak sih orang yang sadar bahwa memang saya adalah kerajaan, saya adalah orang yang tinggal dalam kerajaan, tapi kok sikap saya, ya bahkan mungkin perilaku saya, kok masih sama seperti situasi orang yang di luar kerajaan. Ya kan, mereka ngomong kasar, saya ngomong kasar, ya saya galau, ya saya ikut galau gitu kan. Ya apa tuh namanya, yang pamungkas itu saya ikut nyanyi juga gitu kan. Apa bedanya saya dengan mereka? Nah, hari ini tadi apa yang sudah Kak Iva katakan itu harusnya juga menjadi satu terang yang membawa kita, yang melit kita untuk apa? Melihat bahwa this is it. Ya, inilah saatnya bahwa kita harus bukan hanya menjadi kerajaan, tapi kita telah menerima kuasa ya supaya kita bisa apa? Menjadi saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ya. Jadi Yerusalem tandanya apa? Rumah. Dari rumah kita dulu nih. Kita antar adik kakak udah bisa jadi Injil belum bagi mereka. Kita bagi orang tua sudah bisa menjadi teladan belum bagi keluarga. Ya. Terus kita bagi keluarga besar sudah bisa belum menjadi Injil yang hidup bagi mereka. Nah, intinya dari kita melihat kisah para rasul ini, ya, Tuhan selalu berkata bahwa ya aku ada di dalam, aku ada di dalammu. Tapi apakah itu hanya sekedar menjadi slogan orang Kristen, ya kan? Oh, Jesus in me, Jesus in me, you know Jesus in me. Tapi kita nggak pernah beritakan. Gitu. Nah intinya saya dapat di sini bahwa memang untuk ini ya kita harus kembali mempunyai satu perasaan, Tuhan aku ingin memulihkan ya, kerajaanmu yang telah diduduki oleh begitu banyak perkara-perkara Satan ya, perkara-perkara dunia. Maka kalau kita masih ingat bahwa Tuhan berkata, ya, akulah terang dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, dialah semuanya. Tapi bagaimana di kisah Rasul ini, kita juga disadarkan bahwa memang ya untuk merampungkan pekerjaannya, ya, dia perlu kita dan kita perlu dia. Jadi teman-teman sekalian ini nggak bisa dipisahkan. Nah oleh karena itu dalam ruang lingkup ini ya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang-orang muda yang sudah memiliki satu pandangan akan kerajaan, don't lose, maksudnya jangan kendor gitu. Kalau kita sendiri kendor, bagaimana kerajaan Allah itu bisa ternyatakan kepada sekeliling? Ya. Nah hari ini kan saya bicara, misalnya esok ya, kan di kalender kita kenaikan Tuhan. Nah, kalau kenaikan Tuhan itu, oke, silakan Monica, boleh saya cut dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, Kak. Kak, penasaran sih, Kak, soal yang tadi dibilang kita itu kerajaan, kan. Kalau teman-teman kita yang mungkin tahu Kristus tapi belum mempercayai bahwa dia Tuhan, apakah itu juga sebagai kerajaan, Kak? Maksudnya kan kita percaya bahwa semua manusia itu kan ciptaan Tuhan dan anak-anak Tuhan, meski mereka masih menjadi domba yang tersesat gitu kan. Itu apakah mereka masih kerajaan atau bagaimana, Kak? Oke, good question ya. Haifa mau jawab? Oke, tadi maksudnya masuk ke dalam kerajaan gitu ya? Enggak, apakah mereka juga bagian dari kerajaan? Iya, Kak, kayak gitu. Bagian dari kerajaan atau tidak? Mereka sudah percaya Tuhan gitu. Ya mereka yang belum percaya Tuhan, Kak, maksudnya yang tahu Kristus tapi belum percaya, maksudnya kayak saudara-saudara kita sekarang yang ternyata pas aku cukup mendalami tentang mereka, bahwa yang akan mengadili di nanti itu mereka tahu kalau Tuhan Yesus gitu. Kalau bagi mereka Nabi Isa, tapi kan mereka memilih untuk ke yang lain gitu kan, nggak mempercayai Kristus gitu. Nah itu apakah mereka termasuk bagian dari kerajaan apa tidak? Oh iya, kita perlu ambil satu ini dulu ya, konsep bahwa kerajaan ini sebenarnya apa gitu kan. Tadi kita sudah jawab bahwa kerajaan ini adalah diri Kristus itu sendiri. Dan bagaimana kerajaan ini masuk?
ya tinggal ada di dalam kita ya karena kita menjadi orang yang percaya. Syaratnya adalah percaya. Kalau tidak percaya, ya dia tidak bisa gitu. Dia tidak bisa memerintahkan kerajaan ini perkara pemerintahan Allah, ruang lingkup Allah memerintah, mengatur di dalam batin manusia, di dalam manusia gitu. Jadi bagaimana dia dia adalah bagian dari kerajaan atau tidak untuk secara ini ya Kaifa tidak tahu untuk secara ini orangnya seperti apa. Yang pasti selagi dia tidak percaya Tuhan Yesus, ya Tuhan tidak akan memerintah di dalam dia. Tidak ada kerajaan di dalam dia. Kayak gitu sih. Oh ya, oke. Makasih Kak. Berarti memang kuncinya itu percaya ya Kak? Iya. Oke, makasih Kak Iva. Amin. Ya, tambahkan aja, jadi nanti juga bisa jadi referensi ayatnya. Yohanes 3 ayat 5 dan Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Jadi sebenarnya nanti itu pembahasan kita berikutnya, Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Ya, apa itu? Keselamatan. Jadi keselamatan nggak ada di dalam siapapun juga. Ya. Puji Tuhan hari ini kita mengenal Kristus. Jadi biarlah bukan hanya sekedar I am Christian, ya kan? Ya bukan hanya sekedar di mana? Di saya ada KTP ya. Di KTP saya Kristen gitu kan. Tapi menjadi our living gitu. Kalau nggak tanpa KTP pun saya bisa gitu, saya menjadi orang Kristen. Jadi intinya apa? Kita hidup, kita bicara, kita berbaur. Jangan takut untuk membicarakan Kristus intinya. Jadi apa yang di dalam diri Tuhan itu harus menjadi satu menjadi satu darah gitu ya. Kalau kita bisa ngomongkan Indonesia tanah airku gitu kan. Sampai darah dan tulangku juga, tapi kita jadikan itu Kristus gitu loh. Kristus adalah duniaku, Kristus adalah ya kehidupanku. Kalau aku tidak ada Kristus aku mati. Bisa nggak kita berkata demikian? Banyak orang muda sekarang ya bisa mereka berkata bahwa tanpa Tuhan aku nggak apa-apa. Buktinya aku masih bisa hangout, buktinya aku masih bisa kok hidup baik sama teman-teman yang lain, tapi nggak bawa Kristus. Terus di mana identitasnya? Di mana kesaksiannya? Inilah menjadi masalah dan polemik bertahun-tahun ya. Sekarang sehingga kita harus jelas ya bahwa Tuhan ingin supaya apa? Semua orang itu memperoleh pengetahuan yang penuh. Ini nanti dalam kitab Timotius ya, pembahasan yang masih jauh, tapi biarlah kita kembali disadarkan, saya sendiri juga kembali ditegur. Mari kita sama-sama beritakan dan memperhidupkan Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Saya sampai di sini ya, apa yang bisa saya tambahkan. Oke. Masih mute. Ada lagi dari yang lain atau sudah? Kalian jangan lupa ini kalau besok ada waktu iya. luang buat daftar Iya, Bible reading. Linknya sudah di-share di grup? Udah sih. Joshua udah daftar tadi, saya lihat. Oh iya. Oke, untuk pendaftaran besok ya untuk tantangan baca Alkitabnya. Selamat berlatih. Oke, kita akan tutup sesi kita malam hari ini. Boleh minta kesediaan Kak Renar untuk menutupnya. Amin. Oke, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Allah kami yang setia, oh Tuhan Allah kami yang maha ada, Engkau terus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan berkatilah malam hari ini apa yang telah kami dengar, juga boleh menjadi dorongan yang kuat bagi kami untuk terus menjadi orang yang memperhidupkan diri Tuhan, dimanapun dan kapanpun kami berada. Mendapatkan di sini ada Joshua, Monica, juga Raul, juga teman-teman yang lain, mahasiswa yang belum dapat bergabung. Ya Allah Tuhan kami dalam kesibukan ataupun tugas-tugas yang ada, kami tidak kehilangan kenikmatan akan Kristus. Tuhan berkati juga kesehatan kami semua selama masa pandemi ini yang belum kunjung berakhir.
agar Tuhan kami boleh juga menjadi orang yang bersandar kepada Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang serba mengetahui kebutuhan kami. Karena itu Tuhan, jagalah kami setiap hari. Malam ini juga kami berdoa. Dalam nama-Mu yang kudus dan mulia. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Renat. Oke. Kita take a picture ya.